Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini kita masih dengan persamaan trigonometri, masih juga dengan bentuk yang kedua, tetapi kita akan membahas dengan jenis soal yang berbeda. Oke, langsung ke contoh yang pertama, yaitu nilai X yang memenuhi 2 sin 3X sama dengan 1 untuk X-nya di antara 0 sampai 180 derajat. Caranya sama seperti sebelumnya. Perhatikan pada soal diketahui ini adalah persamaan sin. Maka kita harus ingat ketika ada bentuk umum sin X sama dengan sin alfa, maka nanti akan ada dua nilai X. Untuk X yang pertama yaitu alfa ditambah K kali 360 derajat, yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, kita lihat bentuk soalnya. Ini bentuk soalnya belum menyerupai bentuk umumnya, maka harus kita sesuaikan dulu. Soalnya adalah 2 sin 3X sama dengan 1. Pada bentuk umumnya ini di ruas kiri dia maunya hanya sin X saja, maka di sini juga ruas kiri kita sisakan sin 3X. Sehingga 2 ini harus pindah, ruas kiri pindah ke kanan sehingga menjadi pembagian, yaitu 1/2. Kemudian ruas kanannya ini maunya berbentuk sin suatu sudut, maka ruas kanan ini pun kita sesuaikan. Di sini sin 3X sama dengan sin titik-titik. Sin berapa yang nilainya setengah, maka harus ingat tabel istimewa ya. Sin yang nilainya setengah itu adalah nilai dari sin 30 derajat. Nah, di sini sudutnya juga bentuk derajat, sini derajat, maka bentuk inilah yang kita nanti gunakan untuk mencari nilai X-nya. Oke, kita jabarkan yang pertama. Yang pertama ada X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Kita substitusi nilai X-nya ini 3X sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 3X ini yang dicari adalah nilai X-nya, maka agar berbunyi X saja kedua ruas kita bagi dengan 3. 3X dibagi 3 dapat X sama dengan 30 derajat dibagi 3 hasilnya 10 derajat ditambah K kali 360 dibagi 3 hasilnya 120 derajat. Nah, yang diambil yang berbunyi X sama dengan, langkah selanjutnya ambil K anggota bilangan bulat. Jika diambil K-nya negatif 1, maka nanti X-nya juga negatif, tidak masuk interval. Langsung saja di sini kita ambil K-nya 0. Jika K-nya 0, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. 0 kali 120, 0 ya, ditambah 10, hasilnya 10 derajat, dan 10 masuk di interval, maka ini memenuhi. Kemudian jika ada K sama dengan 1, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 1 kali 120 hasilnya 120 tambah 10, 130 derajat. 130 juga memenuhi interval. Kemudian ketika kita ambil K sama dengan 2, maka X sama dengan 10 derajat ditambah 2 kali 120 derajat sama dengan 2 kali 120, 240 ditambah 10 hasilnya 250 derajat. Nah, lihat di sini batas maksimalnya hanya 180, maka 250 ini sudah tidak memenuhi, sehingga untuk X yang pertama ini nilai yang memenuhi ada 10 dan ada 130 derajat. Oke, sekarang kita lanjutkan mencari X yang kedua. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. X-nya adalah 3X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat.
3x sama dengan ini 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Hati-hati, masih 3x. Kita harus membuat dia menjadi x saja, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3 hasilnya x sama dengan 150 dibagi 3 hasilnya 50 derajat ditambah K kali 360 bagi 3 hasilnya 120 derajat. Oke. Dan nilai X ini nanti yang kita gunakan. Selalu ambil K bilangan bulat. Ketika K-nya diambil negatif 1, maka ini nanti hasilnya X-nya negatif, tidak masuk interval. Sekarang jika K-nya kita ambil 0, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. 0 kali 120 hasilnya 0 ditambah 50 derajat. Dan 50 itu memenuhi, masuk dalam interval. Sekarang jika K sama dengan 1, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. Ini dikalikan hasilnya 120 ditambah 50 hasilnya 170 derajat. 170 masih masuk interval, maka ini memenuhi atau M. Sekarang ketika K sama dengan 2, maka X sama dengan 50 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. 2 kali 120, 240 tambah 50, 290 derajat. Sudah melebihi 180, maka ini TM atau tidak memenuhi. Sehingga untuk yang kedua nilai X yang memenuhi ada 50 dan 170, sehingga kita gabungkan semua nilai yang memenuhi pada himpunan penyelesaian, diurutkan dari yang terkecil 10 derajat, kemudian 50 derajat, 130 derajat, dan 170 derajat. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Persamaannya adalah 2 cos 6x dikurangi akar 3 sama dengan 0. Untuk x-nya antara 0 sampai pi. Jangan lupa ingat dulu di sini persamaannya adalah cos, maka yang perlu diingat adalah ketika ada cos x sama dengan cos alfa, maka nilai x-nya ada 2. Yang pertama, alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X yang kedua yaitu negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Bentuk persamaan yang ada di soal itu harus menyerupai bentuk umumnya, maka harus kita uraikan dulu. 2 cos 6x dikurangi akar 3 sama dengan 0. Oke, di ruas kiri yang dimau itu hanya cos x saja, tidak ada negatif berapapun ini ya, maka negatif akar 3 ini harus kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga ruas kirinya tersisa 2 cos 6x sama dengan 0, negatif pindah ruas menjadi positif akar 3, maka 2 cos 6x sama dengan akar 3. Nah, hati-hati, di depannya cos 6x ini masih ada angka 2, padahal di depannya cos x ini tidak ada angka berapapun ya. Maka 2 ini juga harus kita pindahkan ke kanan. Sehingga di ruas kiri hanya ada cos 6x sama dengan akar 3/2. 2-nya pindah ruas menjadi pembagian. Nah, sekarang akar 3/2 ini kita ubah bentuknya menjadi cos suatu sudut. Maka cos 6x sama dengan cos berapa yang hasilnya akar 3/2. Akar 3/2 ini kan biasa kita kenal nilainya dengan setengah akar 3. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3, yaitu cos 30 derajat. Nah, hati-hati, di sini X-nya itu dalam bentuk pi radian, ini masih dalam derajat. Maka kita ubah dulu 30 derajat itu berapa pi. Caranya, sudut yang ditanyakan ini 30 derajat dibagi dengan 180 derajat. Coret-coret disederhanakan dapat 1/6 pi, sehingga di sini kita peroleh cos
6x sama dengan cos 30 derajat diubah menjadi pi per 6. Nah, ini bentuknya kan sudah sama, cos x sama dengan cos suatu sudut, sudutnya juga dalam bentuk radian. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Caranya kita jabarkan dulu yang pertama ini. Kalau sudah begini caranya selalu sama dengan biasa yang kalian lakukan. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya kita ganti dengan 6X sama dengan alfanya pi per 6 ditambah K kali derajat ubah ke radian 360 derajat itu 2pi ya. Kemudian di sini masih 6x, biar x saja maka kedua ruas kita bagi dengan 6. 6x dibagi 6 hasilnya x sama dengan ini dibagi 6 hasilnya pi per 36 ditambah k kali 2pi per 6. Oke, jadi ini nanti yang kita gunakan. Selanjutnya ambil nilai K-nya. Nilai K-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Ketika kita ambil K-nya negatif 1, maka nilai X-nya adalah pi per 36 ditambah negatif 1 kali 2pi per 6. Kemudian X sama dengan kita samakan penyebutnya menjadi 36. 36 bagi 6, 6 kali negatif 2, negatif 12, 1 kurangi 12, negatif 11 pi. Negatif tidak ada di interval, maka ini TM. Kemudian K sama dengan 0, maka X sama dengan pi per 36 ditambah K-nya ganti 0 kali 2pi per 6x sama dengan 0 kali ini hasilnya 0 ditambah ini kembali lagi ke dirinya sendiri yaitu pi per 36. Pi per 36 itu 0, sekian dan memenuhi interval. Kemudian ketika K-nya itu sama dengan 1, maka X sama dengan ini pi per 36 ditambah 1 kali 2pi per 6. X sama dengan, samakan penyebut dulu, per 36, 36 bagi 6, 6 kali 2, 12 tambah 1, 13pi. 13pi per 36 juga masih memenuhi interval. Sekarang jika K-nya itu 2, maka X sama dengan pi per 36 ditambah 2 kali 2pi per 6. X sama dengan, samakan penyebut menjadi 36. 36 bagi 6, 6 kali 4, 24. 24 tambah 1, 25 pi per 36. Ini juga masih memenuhi interval. Lanjut, sekarang ketika K-nya 3. Ketika K-nya 3, maka X sama dengan pi per 36 ditambah 3 kali 2pi per 6. X sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 36. 36 bagi 6, 6. 6 kali 6, 36. 36 tambah 1, 37pi. Ini kan sudah 1, sekian ya, padahal yang dimau maksimalnya hanya sampai 1pi saja, maka ini TM. Oke, karena ini sudah TM maka tidak usah kita lanjutkan ya. Kita ambil nilainya yang TM. Ada ini pi per 36, ada 13 pi per 36, kemudian ada 25 pi per 36. Sekarang kita lanjutkan untuk X yang kedua. X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Caranya sama, X-nya kita ganti dengan 6x sama dengan negatif alfa berarti negatif pi per 6 ditambah K kali 360 derajat pindah ke pi radian menjadi 2pi, masih 6x, biar menjadi x saja maka kedua ruas ini kita bagi dulu dengan 6. 6x dibagi 6 hasilnya x sama dengan ini dibagi 6 negatif pi per 36 ditambah
K kali 2Pi per 6. Nah, inilah yang kita nanti gunakan. Kemudian K-nya ambil bilangan bulat, ketika K-nya tak ambil negatif 1, nanti hasilnya negatif, tidak memenuhi. Diambil K sama dengan 0, juga hasilnya negatif, tidak memenuhi. Sekarang langsung saja kita ambil nilai K-nya sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah negatif Pi per 36 ditambah 1 kali 2Pi per 6. X sama dengan, samakan dulu penyebutnya 36. 36 dibagi 6, 6 kali 2, 12 dikurangi 1, hasilnya 11Pi. 11Pi per 36 ini 0, ya, jadi masih memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan negatif Pi per 36 ditambah 2 kali 2Pi per 6. X sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 36. 36 bagi 6, 6 kali 4, 24, kemudian masih dikurangi 1, berarti hasilnya 23Pi. 23Pi per 36 itu masih 0, sekian, ya, maka masih di interval, ini memenuhi. Kemudian ketika K-nya sama dengan 3, maka X sama dengan negatif Pi per 36 ditambah 3 kali 2Pi per 6. X sama dengan, buat sama, 36 dibagi 6, 6 kali 6, 36 dikurangi 1, 35Pi. 35Pi dibagi 36, 0, sekian, mendekati 1, berarti ini masih memenuhi. Ketika nanti dilanjutkan K sama dengan 4, berarti nanti kan atasnya itu sudah lebih dari 35, ya. Kalau sudah lebih dari 35 kan berarti nanti hasilnya sudah 1, sekian. Maka pasti nanti ketika diambil K sama dengan 4, itu sudah tidak memenuhi. Sehingga cukup sampai K sama dengan 3 saja. Kemudian kita ambil nilai yang memenuhi. Ada 1, 2, dan 3. Nah, sebelumnya tadi juga ditemukan 3 nilai X. Sekarang kita gabungkan dalam himpunan penyelesaian. HP di sini ada 11Pi per 36, kemudian 23Pi per 36, 35Pi per 36. Kemudian yang awal tadi diperoleh juga 3 nilai X, yaitu Pi per 36, 13Pi per 36, kemudian juga ada 25Pi per 36. Nah, sekarang ke contoh soal yang ketiga. Jika ada tan X dikurangi Pi per 4 sama dengan akar 3, untuk X-nya antara 0 sampai 2Pi, maka siapakah nilai X yang memenuhi? Caranya selalu sama, ya. Lihatlah persamaannya. Di sini adalah persamaan tan, maka yang perlu diingat ketika ada tan X sama dengan tan alfa, nilai X-nya adalah alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita sesuaikan dulu bentuk yang diketahui di soal dengan bentuk umum persamaannya. Di soal diketahui tan X dikurangi Pi per 4 sama dengan akar 3. Yang ruas kanan ini harus kita sesuaikan. Kalau ruas kirinya kan sudah sama, ya, tan X begitu. Maka yang ruas kanan ini kita sesuaikan. Tan X dikurangi Pi per 4 sama dengan tan berapa yang hasilnya itu akar 3. Ingat kembali pada tabel istimewa bahwa nilai dari tan 60, ya, tan 60 derajat yang hasilnya akar 3. Kemudian perhatikan nilai X yang diinginkan itu bentuknya pi radian, sedangkan ini masih derajat, sehingga kita buat dulu 60 derajat itu berapa pi radian. Caranya
60 derajat per 180 derajat. Ini coret-coret disederhanakan menjadi 1/3 pi, sehingga di sini menjadi tan X dikurangi pi per 4 sama dengan tan 60 derajat ubah ke radian menjadi pi per 3. Oke, karena bentuknya ini sudah sama ya, maka bentuk inilah yang nanti digunakan untuk mencari nilai X yang memenuhi. Caranya adalah kita jabarkan ini X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat dengan nilai X-nya yaitu X dikurangi pi per 4, alfanya pi per 3 ditambah K kali 180 derajat ubah ke pi radian yaitu menjadi 1 pi atau pi saja. Sehingga nilai X yang disisakan sebelah kiri ya, jadi sebelah kiri sisakan nilai X saja sama dengan pi per 3 negatif pi per 4 harus pindah ruas menjadi positif pi per 4 ditambah K kali pi. Kemudian X sama dengan, samakan dulu penyebutnya menjadi 12, sini 4, sini 3 ditambahkan menjadi 7 pi ditambah K kali pi. Oke, jadi ini yang nanti akan disubstitusi oleh nilai-nilai K, di mana K-nya adalah anggota bilangan bulat. Ketika K-nya itu diambil negatif 1, maka X sama dengan 7 pi per 12 ditambah negatif 1 kali pi. X sama dengan penyebutnya samakan per 12, ini negatif 12 tambah 7 negatif 5 pi. Negatif tidak masuk interval atau TM. Kemudian ketika K-nya itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 7 pi per 12 ditambah 0 kali pi. X sama dengan 0 kali pi hasilnya 0, ditambah ini kembali lagi ke dirinya sendiri yaitu 7 pi per 12. Ini 0, sekian ya, masih memenuhi interval. Kemudian ketika K-nya 1, maka X sama dengan 7 pi per 12 ditambah 1 kali pi. Kemudian X sama dengan penyebutnya 12. 12 kali 1, 12 tambah 7, 19 pi. Ini 1, sekian masih memenuhi interval, maka ini M. Kemudian ketika K sama dengan 2, maka X sama dengan 7 pi per 12 ditambah 2 kali pi. X sama dengan per 12 kali 2 ini 24 tambah 7 31 pi. Ini kan sudah 2, sekian ya, 12 kali 2 24, ini sudah lebih dari 24, jadi ini TM. Sehingga nilai X yang memenuhi ada 7 pi per 12 dan ada 19 pi per 12. Kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian HP sama dengan 7 pi per 12, 19 pi per 12. Sekarang ke contoh soal yang keempat. Bagaimana nilai X-nya jika sin 5X dikurangi 40 derajat sama dengan negatif 1 untuk X-nya antara 0 sampai 270 derajat. Nah, caranya selalu sama. Perhatikan ini adalah persamaan sin ya. Maka yang harus diingat ketika kita punya sin X sama dengan sin alfa, maka nanti ada dua kemungkinan nilai X. Yang pertama, X tambah K kali 360 derajat, dan X yang kedua adalah 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Bentuk ini belum sesuai bentuk umumnya, maka harus kita sesuaikan dulu. Sin 5X dikurangi 40 derajat sama dengan negatif 1. Ruas kiri sudah sama-sama sin X. Nah, sekarang yang ruas kanan yang kita sesuaikan. Sin
5x dikurangi 40 derajat sama dengan sin titik-titik. Nah, kalau ini kita gunakan perbandingan trigonometri pada kuadran. Ingat, kata kuncinya adalah semua sindikat tangannya kosong. Tangannya kosong. Kenapa kita harus ingat ini? Karena ini nilai sinnya negatif. Kalau pada tabel istimewa kan semua nilai positif. Nah, jika nilainya negatif, maka kita menggunakan ini. Semua sindikat tangannya kosong. Dan ini berurutan. Semua itu di kuadran 1. Artinya nilai sin, cos, dan tan itu positif. Kemudian sin ini di kuadran 2. Artinya pada kuadran 2 hanya nilai sinnya saja yang positif. Kemudian tan ini di kuadran 3, artinya di kuadran 3 hanya nilai tannya saja yang positif, dan kuadran 4 cos. Di kuadran 4 artinya hanya cosnya saja yang positif. Di sini nilai sinnya negatif. Nilai sin yang negatif itu di kuadran yang ketiga. Berarti ini kuadran ketiga, tak tulis K3. Kalau kuadran ketiga rumus sudutnya apa? Rumus sudutnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Oke. Selanjutnya sin 5x dikurangi 40 derajat sama dengan sin 180 derajat ditambah siapa? Alfanya ini harus kita cari pada tabel sin berapa yang nilainya 1, yaitu dia adalah nilai sin 90 derajat, sehingga alfanya ini kita ganti dengan 90 derajat. Oke, kemudian ke bawah sini sin 5x dikurangi 40 derajat sama dengan sin 180 tambah 90 itu sin 270 derajat. Nah, bentuknya sekarang kan sudah sin alfa, yang sini juga sudah sin x, maka ini yang kita gunakan. Jabarkan satu per satu. Yang pertama kita gunakan dulu x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. X-nya siapa? X-nya adalah 5x dikurangi 40 derajat sama dengan alfanya 270 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ingat, yang sebelah kiri itu hanya yang memuat x saja. Maka ini sisakan 5x sama dengan 270 derajat negatif 40 pindah ruas menjadi positif 40 derajat ditambah k kali 360 derajat. 5x sama dengan 270 tambah 40 itu 310 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini masih 5x, kita jadikan x, maka kedua ruas harus dibagi dengan 5. 5x dibagi 5 hasilnya x, 310 bagi 5 hasilnya 62 derajat ditambah k kali 360 dibagi 5 hasilnya 72 derajat. Nah, inilah yang kita gunakan untuk disubstitusikan nilai k-nya. Jika k-nya kita ambil negatif 1, jelas nanti 62 dikurangi 72 itu negatif ya. Maka tidak bisa kita ambil k sama dengan negatif 1. Sehingga langsung saja kita ambil k sama dengan 0. Ketika kita ambil k sama dengan 0, maka x sama dengan 62 derajat ditambah k kali 72, k-nya kita ganti 0, berarti 0 kali 72 derajat. X sama dengan 0 kali 72 itu 0 ya, ditambah 62 kembali lagi ke 62 derajat. Dan ini memenuhi interval. Sekarang ketika k-nya sama dengan 1, maka x sama dengan 62 derajat ditambah 1 kali 72 derajat. X sama dengan ini 72 tambah 62 itu 134 derajat. 134 juga masih di interval. Kemudian ketika k-nya sama dengan 2, maka x sama dengan 62 derajat ditambah
2 kali 72 derajat. X sama dengan ini 144 ditambah 62 hasilnya adalah 206 derajat. 206 masih memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya sama dengan 3, maka X sama dengan 62 derajat ditambah 3 kali 72 derajat. X sama dengan ini 216 ditambah 62 hasilnya adalah 278 derajat. Lihat di sini batas maksimalnya hanya 270, maka 278 ini sudah tidak memenuhi, sehingga langsung saja kita ambil nilai X yang memenuhi, yaitu ada 62, kemudian ada 134 dan ada 206 derajat. Itu untuk penjabaran yang pertama. Sekarang kita cari nilai X yang kedua. Dengan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Nilai X-nya kita substitusikan, 5X dikurangi 40 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka 5X dikurangi 40 derajat sama dengan ini hasilnya negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang ruas kiri sisakan hanya 5X saja, maka ruas kanannya negatif 90 derajat, negatif 40 juga pindah ke kanan menjadi positif 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian 5X sama dengan ini negatif 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini masih 5X, kita jadikan dia X saja, maka kedua ruas dibagi dengan 5, sehingga 5X dibagi 5 hasilnya X, negatif 50 bagi 5 negatif 10 derajat ditambah K kali 360 bagi 5 itu 72 derajat. Nah, inilah nilai X nanti yang kita gunakan. K-nya diambil bilangan bulat ya. K negatif 1 nanti X-nya negatif tidak memenuhi. K-nya 0 juga nanti negatif. Langsung saja kita ambil untuk K-nya 1. Jika K-nya 1, maka nilai X-nya adalah negatif 10 derajat tambah 1 kali 72 derajat. Oke, X sama dengan 1 kali 72 dikurangi 10, 62 derajat. 62 masuk di interval atau memenuhi. Ketika K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan negatif 10 derajat tambah 2 kali 72 derajat. X sama dengan ini 144 dikurangi 10, 134 derajat. Dan ini pun masih memenuhi atau masuk ke interval. Kemudian sekarang ketika K-nya sama dengan 3, maka X sama dengan negatif 10 derajat ditambah 3 kali 72 derajat. Ini 216 ya, dikurangi 10 itu 206 derajat. 206 masih memenuhi. Sekarang ketika K-nya sama dengan 4, maka nilai X-nya adalah negatif 10 derajat ditambah 4 kali 72 derajat. X sama dengan ini 288 dikurangi 10 ya, jadinya 278 derajat. Ingat, batas maksimalnya hanya 270, maka ini sudah tidak memenuhi, sehingga nilai X yang memenuhi ada 3, yaitu 62, 134, dan 206. Kemudian 3 nilai ini ternyata juga sama dengan nilai X yang penjabaran yang pertama tadi ya, sama persis. Tadi juga diperoleh 62 derajat, 134, dan 206. Sehingga pada himpunan penyelesaian ini hanya dituliskan 1 kali saja, tidak perlu 2 kali.
Oke, jadi HP-nya ada 3, yaitu 62 derajat, 134 derajat, dan 206 derajat. Karena ketika penjabaran X yang pertama dan X yang kedua diperoleh juga 3 nilai yang sama. Nah, jadi ketika kalian menyelesaikan persamaan trigonometri, apa yang diketahui di soal ini harus menyerupai bentuk umum persamaan trigonometrinya, entah itu sin, cos, maupun tan. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.